Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Di sini saya perkenalkan, nama saya Pak Subroto. Saya menyampaikan materi Sejarah Indonesia kelas 10 semester 1. Oke, kita mulai saja ya anak-anakku. Sudah siap mengikuti pelajaran saya hari ini? Kalau sudah siap, kita mulai. Untuk peta konsep kita, cara materi kita, yakni hakikat dan ruang lingkup sejarah. Yakni mendeskripsikan pengertian sejarah, membedakan sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Kemudian mendeskripsikan periodisasi kronologi dan mendeskripsikan kegunaan sejarah. Sejarah dalam peta konsep hari ini, ya, pengertiannya dari asal-usul kata, kemudian pandangan para tokoh, kemudian kedudukan, ya, sebagai peristiwa, sebagai kisah, sebagai ilmu, ya, sebagai seni. Kemudian sejarah dilihat dari generalisasi, kemudian periodisasi, dan kronologi. Kemudian sejarah juga diambil kegunaan atau manfaatnya, baik itu dari intrinsik, dari dalam, ya, kemudian dari ekstrinsik atau dari luar. Pengertian sejarah dari kata asal-usul, kemudian juga pandangan para tokoh sejarawan kita. Di sini kita ambil dari bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian bahasa Yunani, dan bahasa Jerman. Kemudian diambil dari para tokoh, diantaranya tokoh-tokoh sejarawan kita sendiri, yakni Kunto Wijaya, Sartono Kartodirjo, Muhammad Ali, dan W.J.S. Purwodarminta. Dari bahasa Arab, ya, kata sejarah berasal dari kata syajaratun yang berarti pohon. Kata ini berhubungan dengan silsilah raja-raja maupun dinasti yang menjadi elemen utama dalam kisah sejarah masa awal terdahulu. Dari kata bahasa Indonesia sendiri diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Purwodarminta. Sejarah ini yang pertama diartikan adalah silsilah atau asal-usul. Yang kedua, sejarah adalah peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi di masa lalu. Kemudian yang ketiga, sejarah adalah ilmu, pengetahuan dan cerita, pelajaran tentang kejadian atau peristiwa yang memang benar-benar terjadi di masa lampau. Kemudian dalam arti bahasa Inggris, sejarah diambil dari kata history. Pertama, history merupakan kumpulan peristiwa di masa lalu. Kemudian kedua, history merupakan rangkaian, ya, peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi secara urutan kejadian yang dari masa lalu sampai sekarang. Kemudian ketiga, history merupakan catatan atau deskripsi gambaran naratif dari peristiwa-peristiwa masa lalu. Keempat, history merupakan disiplin ilmu yang mencatat, menginterpretasikan peristiwa-peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan manusia. Kelima, history merupakan semua yang diingat tentang peristiwa masa lalu dalam bentuk tulisan. Dalam hal ini pasti ditulis oleh para sejarawan. Kemudian selanjutnya, dalam bahasa Yunani, kata sejarah berasal dari kata historia yang berarti informasi atau pencarian. Aristoteles menggunakan kata historia untuk menjelaskan suatu penelaan atau kajian-kajian sistematis mengenai seperangkat gejala alam, baik itu menyangkut susunan kronologis, ya, urutan waktu ataupun tidak. Lama-kelamaan artinya makin menyempit. Istilah ini diperuntukkan untuk menyebut penelaan atau kajian mengenai gejala-gejala alam, ya, yang berkaitan dengan manusia dalam urutan kronologis atau urutan-urutan waktu kejadian. Kemudian selanjutnya bahasa Jerman, kata sejarah berasal dari kata Geschichte, artinya sesuatu yang telah terjadi, ya, di masa lalu. Kesimpulan dari arti sejarah di sini adalah perumpamaan sejarah berarti pohon, syajaratun,
seperti dalam bahasa Arab ya, merupakan penggambaran sebuah pohon yang terus tumbuh dan berkembang dari tingkat sederhana sampai tingkat yang paling rumit atau kompleks. Sejarah merupakan suatu hal yang tepat apabila sejarah diumpamakan menyerupai perkembangan sebuah pohon yang tumbuh dan berkembang dari akar sampai ranting yang paling terkecil. Dapat dikatakan, ya, sebuah pohon dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Oke, selanjutnya. Sejarah dalam pemahaman para ahli ada beberapa di sini, dari Kuntawijaya, Sartono Kartodjijo, Muhammad Ali, Purwodariminto. Untuk kita lebih dipahamkan ke pengertian dari Bapak Purwodariminto, yaitu tentang asal-usul, kejadian peristiwa yang benar-benar terjadi, dan sejarah diambil sebagai ilmu. Kemudian lanjutnya, dapat disimpulkan di sini, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lalu dalam kehidupan manusia. Jadi sejarah harus berkaitan dengan manusia dulu, baru disebut sebagai suatu sejarah, sehingga kita bisa pelajari di kemudian hari ini. Mungkin untuk hari ini pertemuan kita saya selesaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.